Baik, memang kalau kita lihat target, investasi tahun depan masih lebih tinggi lagi ya dari sekarang ya, tapi memang saya pikir, kalau kita lihat, perekonomian Indonesia ya, apalagi dibandingkan dengan, negara lain, saya pikir kita masih cukup relatif sehat, sehingga harusnya investor nih masih akan tertarik ya untuk menanamkan dana ke Indonesia. Jadi ada potensi tercapai ya target investasi di 2023. Walaupun resiko tetap ada ya. Yang pertama tentunya resiko global ya dengan berbagai ancaman resesi. Artinya kalau negara-negara penyumbang investasi terbesar ke Indonesia seperti Singapura, China, ya, Hong Kong itu kemudian mengalami perlambatan, ya pasti akan ada impact-nya ke Indonesia. Yang kedua adalah resiko dari sisi domestik dalam arti kita akan menghadapi tahun politik, tahun pemilu ya, menuju pemilu. Eee, akan sangat penting untuk kita bisa mempertahankan suasana politik yang kondusif gitu ya, karena ini akan sangat, menjadi perhatian bagi investor ya, karena mereka akan coba melihat nih, arah kebijakan pemerintah yang sekarang ini akankah sustain gitu ya ke depan, dan juga bagaimana nih suasana politiknya, Baik, di negara. Ya ini akan sangat berpengaruh pada outlook realisasi investasi di 2000. tahun, 2023. Jadi Anda optimistis akan tercapai namun tetap cautious mengenai potensi ancaman dari eksternal sendiri, dari perekonomian global dan juga dari domestik ya, turbulensinya mungkin dari dengan adanya tahun politik ini jika tidak tercapai kestabilan politik kalau dari, konsumsi domestik sendiri. Mungkin saya akan beralih, sedikit, tadi juga Anda mengatakan bahwa untuk capaian investasi ini akan terrealisasi di tahun 2023, Anda optimis. Sektor apa yang diperkirakan akan menjadi pendorong realisasi investasi di tahun 2023? Apakah masih menjadi, utamanya sektor padat modal, padat teknologi yang masih arah dengan kebijakan hilirisasi pemerintah ataukah ada sektor lainnya yang kemudian menjadi jagoan dalam tujuan investasi di tahun ini kemudian? Baik, beberapa sektor yang kita identifikasi, cukup resilient ya, dalam menghadapi tantangan global. Tentunya yang pertama ya, yang tadi ya, sektor yang terkait dengan hilirisasi, yaitu nikel. Nikel ini erat kaitannya dengan, prospek electric vehicle ya, dengan semakin digencarkannya promosi, komunikasi mengenai penggunaan electric vehicle yang juga sejalan dengan agenda climate change dan ESG, tentunya ini sangat prospektif ke depan ya. Selain itu sektor-sektor lain mungkin bisa dilihat dari misalnya, ketahanannya dalam menghadapi, ancaman resiko global ya, seperti kalau kita lihat F&B ya, yang terkait dengan konsumsi itu masih akan cukup strong ya, apa namanya, selain F&B mungkin kalau kita lihat, sektor yang terkait kesehatan ya, karena saat ini juga, pemerintah sedang fokus membenahi fasilitas kesehatan di Indonesia ya, bahkan di DPR juga sedang dibahas mengenai undang-undang kesehatan ya, tujuannya antara lain bagaimana supaya sektor kesehatan kita bisa, berdiri sendiri gitu ya, tidak perlu mengimpor, tidak perlu, menghadirkan jasa dari luar negeri, jasa kesehatan dari luar negeri. Jadi sektor-sektor itu menurut saya cukup resilient, termasuk juga sektor informasi dan komunikasi ya, itu juga kemungkinan masih akan baik ya. Jadi mungkin sektor-sektor ini, investasi yang masuk ke sini harapannya bisa sedikit memberi bantalan ya, jika Baik. misalnya, sektor-sektor lainnya kemudian, aliran investasinya menjadi lebih relatif terbatas.